Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu 3 November 2021, hari yang cukup indah. Candlenya hijau hampir 1% IHSG. Apakah tidak jadi koreksi di November? Bagaimana analisanya? Nanti langsung kita analisa aja. Buat teman-teman yang mau kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link Social Base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips support dan donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya ada waktu. Sudah ada waktu. Jangan lupa juga support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Nah, langsung aja kita akan ke transaksi dulu. Sebelumnya buat teman-teman yang merasa sudah daftar grup CCS buat bulan November, yang kemarin sudah daftar via Google Form untuk grup Telegram cuan-cuan saham bulan November, silakan segera dicek di email masing-masing. Itu invitasinya sudah saya kirim dari kemarin Sabtu. Tapi buat teman-teman yang merasa emailnya tidak masuk, bisa hubungi saya via DM Instagram, karena saya lihat masih beberapa belum masuk. Oke, langsung aja kita ke transaksi dulu. Hari ini transaksinya mengecil 10,830 T. Itu juga tercermin di beberapa saham big cap kita ya, yang hari ini rebound kuat, tapi volumenya kecil-kecil. Nanti kita bahas satu-satu aja deh. Dengan pergerakan asing hari ini net buy tipis ya, 158,23 miliar. Dan ini IHSG jagoan sendiri seregional. Tokyo tutup kalau nggak salah Nikkei. Hang Seng Hong Kong Hong Kong merah, Shanghai merah, Singapura merah. IHSG sendiri yang rebound sampai 0,91% karena LQ45-nya rebound 1,24%. Masuk ke saham-saham yang dijualin asing dulu. Ada Astra 178,3 miliar, United Tractor 76,2 miliar, Telkom 15,2 miliar, Unilever 14,7 miliar, BBNI 13,3 miliar, Gudang Garam 13 miliar, INDF 12 miliar, Indosat 11,8 miliar, INTP 10,5 miliar, BRPT 9,8 miliar, dan Adaro 8,6 miliar. Masuk ke saham-saham yang dibeli asing, ada KLBF 119,1 miliar, BBRI 105 miliar, Bukalapak 57 miliar, Bank Mandiri 50,3 miliar, Pegas 31,4 miliar, PRDA 30 miliar, ICBP 84,5 miliar, Ali 15,3 miliar, PTBA 15,3 miliar, SRTG 6,8 miliar, dan Akra 6,7 miliar. Ada LPPF juga 6,3 miliar. Oke, langsung aja kita akan masuk ke analisanya IHSG yang hari ini. Kemarin katanya IHSG mau koreksi mas, konfirmasi, tapi kenapa malah hijau gitu. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat ya, posisi IHSG itu saat ini sudah ada di area yang cukup kuat. Nih kemarin juga saya bilang ya, 6.500 sampai 6.450 itu area kuat pertamanya IHSG. Itu ada support klasik, terus juga ada Fibonacci 0,382. Ya sama fungsinya support ya. Ketika dia kena support, ada potensi untuk rebound, dan hari ini ternyata terjadi. Cuman memang untuk reversal itu masih belum ada konfirmasi seperti itu. Jadi yang namanya suatu saham ya, misalkan teman-teman saham A gitu ya, kena support kuat, entah EMA 200, entah area demand, entah trendline, entah apapun itu, kalau kena support lalu dia rebound, itu sesuatu yang wajar teman-teman, karena memang di situ areanya dia rebound. Jadi memang hari ini tuh kalau misalkan saya lihat ya, dari banyak saham entah yang big cap atau second liner, kebanyakan LQ45 itu juga udah pada kena support kuat gitu. Makanya mereka pada rebound. Cuman memang kalau misalkan untuk konfirmasi reversal untuk lanjut ke atas lagi, saya rasa kita masih perlu konfirmasi lebih, karena takutnya ini kayak kemarin ini 29 Oktober deh, dia sampai ke sini lalu rebound lalu turun lagi.
seperti itu. Jadi untuk sekarang sebenarnya ada potensi kalau misalkan IHSG mau ngegas lagi bisa ya. Yang penting harus breakout dulu. Tapi kalau misalkan masih belum ada konfirmasi, bisa juga hijau ini adalah dead cat bounce untuk turun lebih dalam lagi. Tuh, karena memang wajar kalau misalkan kena support dia rebound. Nah, masuk ke candle 15 menit, data sebenarnya ada yang menarik juga untuk IHSG ini ya. Penurunan terakhir itu terjadi divergent teman-teman. 1 November sampai inilah low-nya 28 Oktober, itu kan low-nya di sini ya. Lalu dia membuat low baru di 2 November, tapi ternyata tidak didukung oleh market. Cuman ini masih time frame kecil ya, 15 menit. Tuh, dia terjadi regular bullish divergent. Harga ke bawah, indikatornya ke atas. Nih, dua-duanya ke atas semua. Dan setelah itu dia tadi pagi bikin yang namanya double bottom lalu breakout. Makanya dia wajar kalau misalkan hari ini naik seperti itu. Nah, konfirmasinya memang di sini 6.600. Ini kan last high-nya dia ya. Kalau misalkan IHSG mau reversal, ada beberapa skenario untuk konfirmasinya. Yang pertama dia langsung break 6.600, dia break ya entah apapun patternnya, yang penting dia break high. Ada potensi membuat higher high. Cuman kalau misalkan dia tidak bisa break 6.600, saya rasa ada potensi kalau misalkan dia mau reversal bikin higher low dulu. Entah dia besok, untuk skenario pertama kayak gini. Nah, dia langsung break ya 6.600, terus misalkan pullback dulu ke 6.600, habis itu lanjut ngegas lagi. Itu skenario yang pertama kalau misalkan dia mau bullish. Untuk skenario yang kedua, nah dia bisa kena 6.600 dulu sampai ke sini ya. Terus habis itu dia bisa bikin higher low. Entah nanti jadinya cup handle, kalau cup handle mungkin bisa gini, atau inverted head and shoulder bisa gini, atau double bottom besar pun juga bisa sampai sini juga. Intinya dia tidak membuat low baru dan membuat new high. Itu ada potensi reversal juga. Seperti itu. Nah, kalau potensi jeleknya, skenario jeleknya, karena kita kan harus tetap punya dua skenario ya, skenario bagus dan jelek. Ya, ini dia adalah dead cat bounce untuk turun lebih dalam. Seperti itu. Untuk bagaimana kira-kira yang terjadi yang mana ya kita harus lihat dulu besok, karena hari ini belum ada kepastian ya. Setidaknya baru rebound short term doang karena semuanya pada kena area demand yang kuat. Memang fungsinya support itu level support tuh kayak gitu ya. Kalau misalkan dia tidak jebol ya masih bisa menahan gitu. Tapi kalau misalkan dia jebol ya bakal mencari support selanjutnya. Tadi kan supportnya di 6.500 sampai 6.450. Kalau jebol ya dia bisa ke 6.400 untuk ke support selanjutnya. Dan area support yang pertama tadi bakalan jadi resisten. Itu ilmu dasar lah dari analisa teknikal itu. Seperti itu. Jadi itu untuk IHSG. Untuk kesimpulannya dia reversal atau masih mau turun lagi, saya masih menunggu konfirmasi jujur, karena serem juga kalau misalkan ternyata dead cat bounce ya. Kita pernah terjadi yaitu tadi di 28 Oktober dia mantul, langsung 1 Novembernya kerasa banget, 1 sama 2 Novembernya dia turun, dan hari ini 3 November dia baru rebound. Di sini juga ada sebuah channel ya, sebuah downtrend channel. Kalau dilihat dari bentuknya sih cukup menarik karena dia ada potensi bikin yang namanya falling wedge, bukan downtrend channel. Artinya ya inilah mungkin setidaknya kalau misalkan dia bisa break ini, downtrend channelnya ini bakalan lebih menarik seperti itu. Tinggal kita lihat dulu aja. Saya rasa ini kan hari Rabu ya, Kamis Jumat penentuan. Kamis Jumat kalau misalkan dia bisa break, IHSG bisa naik lagi. Tapi kalau misalkan dia gagal break ya bisa aja hari ini adalah dead cat bounce untuk turun lebih dalam lagi seperti itu. Kalau apa ya, sebenarnya memang bisa ada salah satu teknik trading ya, itu beli di support tanpa konfirmasi, itu namanya spec buy, spekulatif buy. Itu bisa dimanfaatkan sebenarnya ketika IHSG baru koreksi kayak gini. Cuman memang jangan 100% dana kayak gitu. Karena kalau misalkan 100% dana ya serem juga ya. Contoh misalkan mau beli saham ABCD 10 juta gitu ya, kena support pertama ya masuk 2 juta dulu aja kayak gitu. Jangan langsung 10 juta karena kalau misalkan dia jebol lebih dalam lagi itu serem seperti itu. Kecuali memang nanti terkonfirmasi IHSG sudah reversal, nah tinggal bisa masukin dana sisanya di sana seperti itu. Karena memang sering terjadi yang namanya dead cat bounce ini.
dia turun, mantul dulu, terus nanti turun lebih dalam lagi. Biasanya indikasinya sih reboundnya volume kecil biasanya. Jadi nanti kita lihat dulu aja kira-kira Kamis dan Jumat gimana. Yang penting itu kalau misalkan IHSG bisa break 6.600, saya rasa bakalan bagus untuk si IHSG ini. Cuman kalau misalkan dia gagal break 6.600 bahkan jebol low hari ini ya, nah itu namanya dead cat bounce seperti itu. Yang jelas 6.500 sekarang masih bisa jadi support lagi, 6.500 sampai 6.450 karena dia closing di 6552. Tinggal kita lihat besok Kamis dan Jumatnya seperti itu. Ini dia juga bahkan sudah kembali ke Fibo 236 lagi ya. Jarang biasanya 236 itu di respect. Biasanya sih kayak nggak ada 786 sama 236 itu. Dan ya itulah, yang jelas dia udah kena area kuat, makanya ada rebound. Walaupun kemarin baru aja konfirmasi untuk reversalnya karena membuat low baru seperti itu. Tinggal kita lihat aja, harusnya segera kelihatan kok arahnya mau koreksi dalam atau mau lanjut ngegas lagi seperti itu. Untuk taper-taperan dan lain sebagainya, saya mungkin tidak terlalu jago untuk masalah itu daripada saya kurang paham ya. Cuman ya memang harus kita lihat dulu juga dampaknya di market gitu, karena bisa aja market gak ngerespon ya. Ibaratkan kayak berita-berita gitu, misalkan saham ABCD labanya naik 300% tapi harganya nggak naik, ya itu kan artinya kan market tidak merespon berita positif gitu. Itu bisa terjadi di berita negatif juga. Saham ABCD korupsi turun, pendapatannya turun 500% tapi harga sahamnya tidak bergerak, yaitu bisa juga market tidak merespon. Atau contoh WSKT kemarin deh, pengumuman red issue langsung turun volume besar, itu artinya kan market merespon buruk. Jadi lihat aja untuk November ini bulan penentuan. Kalau misalkan yang udah pengen start masuk takut ketinggalan, saran saya sih jangan full porsi dulu. Tapi kalau misalkan teman-teman nekat ya silahkan juga. Yang penting jangan lupa stop loss seperti itu, karena belum ada konfirmasi. Kecuali dia break high dan konfirmasi, ya kita bakal lanjut ke wave selanjutnya seperti itu. Itu untuk IHSG. Yang penting batasi resiko aja, itu 6.000. Berarti untuk sekarang resisten 6.600, untuk supportnya 6.500 sampai 65 sampai 6450 seperti itu. Oke. Dia juga satu lagi nih. Dia juga kena EMA 20 karena memang IHSG itu respect sama EMA 20 kalau setahu saya. Jadi kalau misalkan jebol ya nggak tahu juga nanti kira-kira gimana. Seperti itu. Kalau misalkan dia udah buat tren, IHSG itu respect soalnya sama EMA 20. Kalau sideways sih emang nggak jelas ya, karena memang moving average itu kurang kuat kalau digunakan di fase sideways. Tapi ketika sudah membentuk sebuah tren, nah EMA 20 itu di respect sama si IHSG. Tuh, atau mungkin mau bikin kayak gini, serem juga kan. High, low, lower high. Tapi di sini alhamdulillahnya nggak lower low ya kemarin ya. Karena kalau misalkan lower low, wah itu bakalan dalam IHSG. Tapi ya masih ditahan, nggak bikin lower low dan malah big break high. Tuh, tinggal kita lihat aja nanti kira-kira gimana kepastiannya. Itu untuk IHSG. Langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu. Beberapa sih kemarin sudah saya bahas ya, dan view-nya masih sama juga. Jadi karena bergeraknya belum banyak, cuman ya kalau kan saya kan kemarin beberapa saham kayak big cap itu ya, saya bilang supportnya ada di sekian gitu. Artinya kalau misalkan dia belum jebol support A, ya belum ke support selanjutnya gitu. Jadi gunakan support terdekatnya dan view-nya seperti itu. Mungkin kita bahas yang jarang kita bahas aja. Kita mulai dari Gudang Garam mungkin ya. Lama nggak kita bahas karena memang yang namanya analisa itu kadang bisa digunakan beberapa waktu tertentu gitu sampai skenario-nya gagal. Kalau misalkan belum gagal ya masih sama aja gitu. Kayak misalkan kemarin saya udah bahas Big Bang, kalau saya bahas Big Bang lagi ya sama aja juga, view-nya masih sama karena belum ada pergerakan signifikan seperti itu. Oke. Hari ini Gudang Garam turun 1,86% dengan volume yang membesar dan ada seperti itu. Dia juga, tapi bagusnya dia masih bertahan di support. Ini sekitar 32.775, 32.500 lah. Itu ada supportnya si Gudang Garam. Dan apakah dia mau membentuk sebuah uptrend, bisa juga kita lihat potensinya nanti. Yang jelas kemarin sebenarnya ya Gudang Garam ini dia udah membuat high. Kan ini kan dia low, high, higher low, break,
the higher high, cuman sayangnya dia turun lagi. Nah mungkin dia mau ke garis trendline-nya, karena kalau saya lihat mungkin view-nya seperti itu. Nah ini kan si gudang garam membentuk sebuah uptrend channel ya. Setelah dia downtrend kemarin, dia berhasil membuat high, low, higher high. Nah ini apakah dia berhasil membuat higher low seperti itu. Untuk support sebenarnya di sini ya 32275, tapi berhubung udah jebol bahkan open gap kayak ini. Low-nya 33525, high-nya 33525. Oke, nggak ada gap ternyata. Ini area yang cukup kuat sebenarnya untuk si gudang garam ini, yang harus dipertahankan. Kalau misalkan dia jebol agak serem juga seperti itu. Dia kan sebelumnya mantul di sini. Di sini juga dia merespon. Terus di sini juga dia berkonsolidasi dan akhirnya kena sini lagi. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat ini harga murahnya gudang garam untuk saat ini kalau misalkan dia buy teknikal ya. Cuman memang kalau misalkan dia sampai jebol trendline-nya itu yang baru serem seperti itu. Saya rasa gudang garam masih oke untuk di hold selama dia tidak jebol trendline-nya ini. Mungkin memang trennya baru lemah aja ya, belum membentuk tren yang kuat. Jadi masih ada potensi sampai menyentuh garis trendline lagi. Atau mungkin dia cuma sampai neckline pun bisa juga di 32875 sampai 32650. Yang pasti kalau misalkan dia jebol area ini, saya buletin 32800 gitu ya. Kalau dia jebol 32800, ada potensi untuk nyentuh trendline bawah seperti itu. Kita coba tarik Fibo. Low-nya 31025. Kemarin high-nya di sini. Kalau kita tarik di sini pas kena 0,618 juga di high-nya ini ya. 36065 ini. Ada area kuat ternyata, cukup menarik ternyata untuk si gudang garam ini. Ini juga area murah bahasanya untuk area bagusnya untuk koreksi ya, seperti itu. Yang jelas saya rasa gudang garam masih oke. Kalau misalkan teman-teman masih punya barang dan bingung apakah hold apa enggak ya, itu menurut saya masih oke. Karena dia belum membuat low baru. Cuman kalau misalkan dia sampai jebol 32800 lalu jebol uptrend channelnya ini ya lebih baik exit aja. Karena takutnya dia membuat low baru seperti itu. Mungkin batas toleransi ini deh 32.000. Kalau misalkan dia jebol 32.000 lebih baik exit dulu aja seperti itu. Sebenarnya menarik loh rokok-rokokan ini. Memang kalau kita lihat banyak yang bilang kalau bisnisnya udah sunset gitu. Kebanyakan juga dividen payout ratio-nya 100% gitu. Kayak misalkan HMSP ya, dividen payout ratio 100%. Artinya kan dia nggak ada retain earning gitu, nggak ada pendapatan yang dia tahan untuk ekspansi gitu. Jadi ya modelnya segitu doang. Misalkan contoh gini deh, simpelnya perusahaan modal 1M gitu ya. Dia ROE-nya misalkan 50%. Ini perusahaan bagus ya misalkan. Terus dia mendapatkan, berarti kan kalau 1M kan dapat 500 juta tuh. Nah habis itu 500 jutanya semua dibagikan dividen. Artinya di tahun selanjutnya pun dia juga bakal muter dengan duit 1M lagi gitu. Nggak tumbuh perusahaannya itu. Memang benar investornya dapat dividen banyak, cuman kan untuk perusahaannya tidak tumbuh. Nah kadang biasanya yang kayak gitu suka untuk income investing, tapi untuk growth investing pada kurang suka. Makanya biasanya harga sahamnya juga pergerakannya sudah kurang bagus lagi, karena biasanya investor itu membeli prospek gitu, growth dan lain sebagainya seperti itu. Cuman kalau misalkan dibandingkan kayak contoh apa ya, misalkan BBRI gitulah, bank-bank BUMN big cap kita itu kan kebanyakan kalau bagi dividen cuman dividen payout ratio-nya cuman sekitar 60% ya. Artinya ada 40% retain earning yang ditahan untuk diputerin lagi. Jadi kalau misalkan contoh kasusnya kayak tadi 1 miliar dia cuan 500 juta, yang dibagikan ke dividen tuh cuman 300 juta gitu. Yang 200 juta buat apa? Ya buat diputerin lagi. Artinya di tahun selanjutnya dia bisa muterin modal 1,2M. Yang 1M modal awal, yang 200 juta itu dari pendapatan tahun sebelumnya. Kalau kayak gitu kan artinya kan modalnya tumbuh perusahaan itu. Dan kalau misalkan dia bisa mendapatkan ROE yang sama, misalkan 50% lagi nih, artinya pendapatannya kan naik kan, tidak 500 juta lagi tapi 600 juta karena modalnya jadi 1,2. Nah kira-kira kayak gitu sih. Tuh, ya itu sekedar apa ya, ya obrolan ringan aja ya. Intinya untuk dari teknikalnya si gudang garam ini kalau untuk saat ini masih
masih lumayan oke deh. Banyak saham yang lebih bagus memang. Cuman kalau misalkan teman-teman pengen punya gudang garam, saya rasa masih oke untuk di hold selama dia tidak jebol angka-angka itu tadi. 32.000 itu toleransi akhir. Kalau sampai jebol, wassalam. Kenapa? Karena kalau misalkan kita lihat mengharapkan turnover dari rokok-rokokan, nah siapa tahu dia bisa nutup gap-gap di atas ya, 60.000 itu kan mantap juga. Dan sebenarnya kalau misalkan kita lihat ya, gudang garamnya juga ada divergen, dia harga turun tapi indikatornya ke atas seperti itu. Itu aja, yang penting batasi resiko aja. Dan katanya juga beberapa rokok-rokokan mau inovasi bikin produk baru untuk rokok yang sehat tanpa asap, rokok elektrik dan lain sebagainya. Nah, itu nggak tahu juga, tinggal kita lihat ke depannya. Saya fokus ke technical analisisnya aja seperti itu. Itu untuk gudang garam. Kita lihat dalamnya, hari ini ada big distribusi normal, big. Memang belum terlihat konsisten ya. Cuman kalau kita lihat sebenarnya kemarin cukup menarik tarikan di sini nih. Tapi habis itu dia kayak tidak melakukan apa-apa lagi gitu, bergeraknya ke samping. Tuh. Yang ngambil pun juga asing juga ya. Foreign flow-nya naik waktu tarikan kemarin itu. Yang penting batasi resiko aja sih. Bandarmologi juga bukan untuk entry dan exit gitu loh. Menurut saya bandarmologi itu untuk what to buy-nya gitu. Kalau kebanyakan orang kan, ini mas saya agak ngomong banyak di sini ya. Kalau fundamental, kalau kata banyak orang kan untuk what to buy, apa yang dibeli. Cuman kalau misalkan technical itu kan when to buy. Nah, karena saya tidak menggunakan fundamental untuk what to buy, saya menggunakan bandarmologi itu untuk what to buy. Jadi untuk mencari yang mau dibeli itu pakai bandarmologi. Cuman kalau cari entry-nya ya tetap pakai technical gitu. Karena kalau misalkan kita pakai bandarmologi doang, siap-siap untuk nyangkut serius. Yang namanya bandarmologi, corporate action itu ilmu kuat. Cuman kalau misalkan tanpa technical, ya siap-siap kayak gini. Ini bagus banget di sini. Bandarmologinya ini akumulasi terus. Tapi ternyata dia dibanting kan nyangkut sampai sekarang juga. Jadi itu bisa digunakan untuk screen run lah bahasanya, filter awal. Cuman untuk entry-nya tetap butuh yang namanya technical. Karena walaupun fundamentalnya jelek atau bandarmologinya jelek, kalau kita tahu kapan harus masuk, kapan harus keluar, itu udah suatu nilai plus seperti itu. Oke, itu untuk gudang garam. Lanjut, coba kita cek BRPT mungkin ya, lama nggak kita bahas. Ini juga ada di area yang cukup menarik sebenarnya BRPT ini. Nah, ini dia yang saya maksud area menarik ya. Kalau misalkan kita tarik ke shadow sih sudah jebol 0,618 ya. Tapi kalau misalkan kita pakai kebanyakan yang close di sini, nah itu dia pasti 0,618. Hari ini BRPT 0%, tidak naik, tidak turun dari harga kemarin. Cuman dia candlenya merah karena opennya di atas, close-nya di bawah. Cukup menarik. Ini biasanya tinggal kita cek intraday-nya aja. Kalau misalkan ada divergen, ada potensi untuk rebound. Terakhir kemarin BRPT udah naik dari sini ya, 800-an sampai 1100-an. Lalu dia mencoba membuat continuation, tapi waktu itu saya ingat marketnya jelek banget, 26 Agustus ini. Terus dia malah koreksi lagi dan sampai ke area kuatnya di sekitar 900. Terakhir dia udah breakout trend line ya, downtrend channel dia breakout, kena geser kena sini sekitar 1010, Fibonacci 0,5 ya, 1010 ini. Lalu akhirnya dia turun lagi ke 0,618 ya, seperti itu. Kalau misalkan dia bisa bertahan BRPT, ini harusnya bagus di 900 ini ya. 900 support kuatnya dia. Kalau misalkan dia bisa bertahan, ada potensi dia bisa reversal karena ini kan biasanya dia di sini downtrend. Di sini dia breakout downtrend, artinya opsinya kan cuma dua kan, uptrend atau sideways. Nah, kalau menurut saya dia baru sideways. Sideways di range sini 1000 sampai 900 tuh. Kalau misalkan dia jebol 900 artinya dia kembali downtrend. Tapi kalau misalkan dia breakout 1000 artinya dia mulai uptrend. Cuma kalau misalkan dia masih di dalam range ini artinya BRPT masih sideways. Yang jelas resiko sekarang kecil dan kita lihat dalamnya time frame kecil maksud saya. Biasanya untuk mencari deterjen ya. Oke, ada potensi sih ini. Harganya ke atas, sedangkan harganya ke bawah. Walaupun agak ke atas juga sih ya harganya. Cuman indikatornya ke atas. Tuh. Jadi ada regular bullish divergence, cukup menarik.
Ini juga di sini ya, dari swing yang ini pun juga ada juga RSI-nya. Harga ke bawah sedangkan indikatornya ke samping. Cuman masih lemah memang divergence-nya. Untuk support area 900, kalau menurut saya itu harus dipertahankan sih. Kalau misalkan dia gagal bertahan di 900 bisa ke 800 lagi. Kalau misalkan dia bertahan dari 900 bisa ke 965 lalu 1005, itu untuk resisten-resistennya dia. Kalau break 1000 baru bagus, hold keras, minimal dia bisa ke sini harusnya 1130, karena juga bisa aja ada double bottom ya, seperti itu. Sorry. Cuma kalau kita lihat memang di daily-nya dia barusan dead cross juga. Jadi ya ini masih spekulatif baik kalau menurut saya, belum ada konfirmasi. Kalau misalkan mau konfirmasi ya tunggu dia break 1000, itu bakalan jauh lebih aman, tapi ya average-nya tidak bakal sebagus yang beli di 900. Jadi kalau mau spek buy, gunakan money management yang bagus. Kalau misalkan nggak suka nyicil-nyicil, suka yang langsung jalan, tunggu dia breakout aja, seperti itu. Di dalamnya hari ini masih ada big distribusi. Setelah sebelumnya dia ditarik ya, lalu keluar terus, keluar lagi. Barangnya masih sisa 20%-an, mungkin 10-20%-an untuk si bandar movementnya, seperti itu. Itu tadi untuk teknikalnya. Lanjut, coba kita cek dari BRPT ya. Kita coba cek Antam mungkin. Aduh. Lama nggak saya bahas, siapa tahu ada sesuatu. Nah, seperti biasa kita cek nikelnya juga. Oke, kita bahas ini dulu ya. Hari ini Antam doji lagi, plus 0,43%. Cuman volumenya mini banget. Jadi koreksi kemarin tuh volumenya kecil-kecil ya. Yang besar sekali doang di sini 21 Oktober itu. Dan setelah itu kayak dia di markdown, turun tanpa volume. Ini kelihatan ya. Volumenya kecil-kecil sekali, setelah kemarin dia ditarik volume lumayan gede. Seperti itu. Saya pengen bahas nikelnya dulu untuk melihat prospek dari sahamnya ya, karena sebenarnya nggak ada ilmu pasti ya yang mengatakan kalau kalau saham komoditas itu merespek harga komoditasnya. Cuman kalau yang saya perhatikan tuh Antam, nikel-nikelan tuh seperti itu. Apalagi nikel ya, CPO juga. Kebanyakan saham komoditas lah itu merespon harga komoditasnya. Kenapa ya? Karena itu komoditas paling kuat gitu, komoditas katalis paling kuat gitu. Ketika komoditas naik, perusahaan bisa menjual barang dagangannya dengan harga lebih tinggi dan ya itu mendapatkan membuat pendapatannya meningkat. Kalau kemarin dilihat aja juga dividennya ITMG udah gila lagi kan, dia udah 1200-an lagi. Terakhir bagi dividen di atas 1000 itu kan tahun berapa dah, itu dah yang akhir tahun, seperti itu. Nah, kita lihat teknikalnya si Antam ya, kita bahas Antam. Kita bahas teknikalnya si nikel dulu. Yang kemarin di sini sempat ada potensi reversal. Di sini saya ingat, walaupun ini candle yang kurang bagus ya, nggak tahu kenapa. Di sini dia ada bikin, mungkin saya pakai line aja. Nah, di sini kan dia bikin inverted head and shoulder kiri, head shoulder kanan. Lalu akhirnya dia naik, lalu koreksi lagi ke sini 19.300. Nah, kalau kita lihat sih sebenarnya nikel ini udah sampai ke area kuat lagi ya di sini. Karena sebelumnya dia kan neckline, lalu dia turun lagi ke situ dan tidak membuat low baru, seperti itu. Cukup menarik karena dia udah pertama rebound, kena support ya, dia rebound, naik, lalu turun lagi. Ini juga hari ini candlenya kurang jelas sih, seperti itu. Yang jelas untuk sekarang bahasanya nikel ini ada di area murah, ibaratkan di support gitu. Cuman kalau misalkan dia jebol, ya bakal mencari support selanjutnya di sini 18 ribuan, seperti itu. Bisa aja juga ini dia retest pullback terus mau naik lagi ya untuk nikel. Cuman yang jelas untuk sekarang masih berada di support dan belum ada pergerakan lagi untuk si nikelnya, seperti itu. Kita lihat Antamnya, memang Antam ini sebenarnya masih sideways berat ya. Setelah kemarin dia ngegas dari harga berapa nih? Dari 7 Oktober
harga Rp700 sampai Rp3.400. Setelah itu dia sideways, turun nggak mau, naik juga nggak. Area support kuatnya si Antam itu ada di 2200 sebenarnya, 2100-an lah. 2100 sampai 2200 itu area kuat banget untuk si Antam. Dan sedangkan untuk resistennya Antam itu ada di sini 2600 lalu 2750-an. Tuh, kalau misalkan bisa breakout yang 2750 saya rasa bakalan bagus banget sih. Cuman ya kalau kita lihat sampai sekarang dia masih belum breakout sama sekali. Seperti itu. Itu untuk view besarnya. Jadi posisi sekarang masih sideways. Biasanya kalau saham yang sideways gini enaknya buat apa ya? Buat tektok lah gitu. Masuk di harga murahnya 2200, dekat ke harga mahal jual gitu. Tapi kalau misalkan dia jebol langsung cut loss. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat short term, pergerakan jangka pendeknya. Hari ini dia closing di 2230, itu juga dekat area support. Dan kalau kita tarik pakai Fibo itu dia 2320 ya. Kalau kita tarik pakai Fibo itu di sekitar 0,786-nya si Antam, Fibonacci tarikan terakhir. Seperti itu. Ini area murah banget sebenarnya 2300 itu. Kalau misalkan dia jebol tinggal cut loss aja. Atau kalau enggak, kalau teman-teman suka spek buy ya, itu bisa beli di 2300 sama di 2200-an. Tuh yang penting jangan sekali beli deh kalau menurut saya, karena dia area masih ke bawah. Seperti itu. Terus supportnya 2300 lalu 2200. Untuk resisten 2400-an, lalu 2430 dan 2470. Itu pergerakan jangka pendek. Nah, kalau kita lihat dalamnya, candle kecil ya, siapa tahu ada deterjenan yang membuat potensi rebound. Oke, cukup menarik ternyata di candle 1 jam Antam ada bullish divergence yang kelihatan di RSI-nya ya. Ini harganya ke atas sih, cuman ke atasnya kan tipis doang ya. Ini shadow juga, jadi kita anggap mungkin ke samping. Sedangkan indikatornya arahnya ke atas, RSI-nya. Masih dia juga mengarah ke atas. Kalau kita ke 15 menitnya, ini juga ke atas RSI-nya. Dan MACD dia juga ke atas sih, cuman dia terlihat mau dead cross. Ini sebenarnya cukup menarik untuk si divergence-nya ya. Dia indikator ke atas sedangkan harganya ke samping. Saya rasa nih ada potensi untuk rebound untuk si Antam. Seperti itu. Dan area sekarang sebenarnya area yang murah untuk beli untuk si Antam ini. Kalau misalkan dia bisa break sini 2360 itu konfirmasi dia reversal. Seperti itu. Dia juga kayaknya sudah tidak downtrend lagi, which is koreksinya sudah selesai ketika dia membuat downtrend ya. Ini di sini dia udah patah, di sini dia bikin low baru kan sudah patah juga, di sini dia bikin ada high juga udah patah juga, dan ya opsinya tinggal sideways atau uptrend untuk yang pergerakan dari sini. Seperti itu. Cukup menarik, harganya murah di 2300 ini, ada potensi naik kalau menurut saya. Dia juga ada divergent 2 kali ya. Biasanya sih kalau yang saya lihat ya, divergent tuh kayak gini kalau dia mau reversal tuh. Pertama turun kan, terus dia bikin divergent. Nah, habis itu divergent yang pertama ini bikin dia ke samping, bukan ke atas dulu. Biasanya ke samping dulu, bikin kaki kedua. Nah, setelah itu divergent lagi, baru ke atas. Tinggal kita lihat besok aja. Yang jelas kalau dia break 2360, itu bakalan bagus. Itu untuk support 2300-an. Kita lihat dalam ya. Hari ini ada distribusi. Small dis. Distribusi semua. Summernya juga distribusi. Kalau kita lihat ke belakang, tidak terlalu bagus juga untuk bandar movement ya. Jadi ya cuman ini berdasarkan indikator ya, nggak tahu kalau misalkan dicek pakai yang lain atau pakai broker summary hasilnya gimana. Saya manfaatkan yang ada di Stockbit. Itu untuk Antam. Lanjut coba kita cek apa nih. Kita coba cek yang dibeli asing aja deh. Kalbe udah, Big Bang udah, Bukalapak mungkin ya. Nah, ini menarik juga ini Bukalapak ini. Oke, kita ke daily dulu. Hari ini Bukalapak naik 4,51% dengan volume yang bagus. Belum besar, cuman dia lumayan lah ada volumenya. Dan kalau saya lihat ini ada potensi reversal untuk Bukalapak. Trennya semakin melemah waktu dia downtrend ya. Di sini kan dia kuat nih downtrendnya.
Nah, di sini dia mulai melemah dan biasanya sih sudah terjadi divergen di dalamnya. Bahkan untuk daily-nya dia sudah golden cross. Bukalapak juga ternyata daily-nya ada divergen juga. Ini ya. Ini harga indikator ke atas, sedangkan harganya ke bawah. Saya rasa untuk sekarang Bukalapak ada potensi untuk rebound dulu. Tuh. Untuk konfirmasi reversalnya dia harus breakout sini 735 sampai 745. Kalau misalkan dia breakout 735 745, saya rasa dia akan meretest trend line ini ya, yang merah di atas ini. Tuh. Kalau kita lihat dalamnya, intraday candle kecil. Dia juga ada bullish divergent, indikatornya ke atas ya. Nih. Dari sini dia ke atas, MACD-nya juga ke atas. Sedangkan harganya ke bawah. Dan kalau kita lihat ternyata di candle kecil ini sudah ada higher low higher high. Yang dia low high higher low higher high. Dah break ya, close-nya ada di atas 695. Jadi mungkin untuk sekarang ini Bukalapak supportnya ada di sini sekitar 690. Itu supportnya Bukalapak. Cuman memang volumenya sih belum rame lagi ya. Jadi biasanya pergerakannya masih pelan-pelan. Tuh. Kalau misalkan dia bisa sampai break yang garis atas merah ini bakalan cakep sih. Itu, cuman konfirmasinya ada di 750-an. Kalau break 750 baru cakep kalau menurut saya. Seperti itu. Jadi kalau punya barang bisa pasang trailing stop di 750. Kalau misalkan dia breakout, hold. Kalau misalkan gagal breakout ya trailing stop atau jual dulu. Seperti itu. Lihat dalamnya, hari ini ada big akumulasi. Hari ini ya. Untuk bandar movementnya sih belum terlihat begitu bagus, tapi untuk asingnya bagus sih, foreign flow-nya dia ke atas terus si Bukalapak ini. Untuk teknikalnya itu tadi, yang penting kalau dia bisa sampai break 740 itu ada konfirmasi short term reversal seperti itu. Itu untuk Bukalapak. Lanjut coba kita cek apa nih? LPPF ini memang sangat mantap. Aduh maaf. Oke, hari ini LPPF naik 9,68%. Kira-kira view-nya sih kayak gitu tadi. Yang mau saya jelaskan kayak gitu tadi. LPPF ini juga apa ya, salah satu saham yang kalau dia turnover bakal keren banget karena udah koreksi dalam banget ya. Secara dia koreksi dari sini loh. Dari berapa nih? Dari 22.000 sampai harga Rp900. Rp910. Itu kalau misalkan kita tarik pakai Fibo aja ya. Misalkan gini nih. Kalau dia mau ke 0,618 aja di 15.000. Itu nggak tahu juga tuh, tapi itu ya itu nggak tahu lah. Apakah dia bisa sampai ke sana atau enggak. Kita bahas pergerakan jangka pendeknya dulu aja. Tuh. Terakhir LPPF ini sudah berhasil membuat higher low, higher high, dan dia sudah ada cup handle juga di sini ya. Ini cup, lalu ini handle. Dia breakout, lalu akhirnya pullback dan retest. Setelah itu dia bentuk pattern, saya rasa ada bullish flag ya di sini. Nih. Koreksi ke area neckline-nya si LPPF. Nah, ini kan dia kan neckline ya. Di sini cup handle-nya. Cup, handle, breakout, pullback. Nah, mungkin IHSG mau kayak gini bisa juga ya. Dia breakout high, pullback, terus naik lagi gitu bisa juga. Yang jelas untuk si LPPF sudah terkonfirmasi. Sedangkan si IHSG belum terkonfirmasi ya. Konfirmasinya di mana? Sebenarnya konfirmasi pertama di sini. Ketika dia higher low, higher high. Di sini kan dia kan turun ya, rebound. Terus dia membuat sebuah higher low di 2670 ini. Terus dia break high. Artinya kan dia ada break higher low, higher high. Sudah reversal. Terus dia juga break last high-nya di sini 2890 dan yaudah akhirnya lanjut. Terakhir di sini juga dia membuat sebuah bullish pennant kayak gini mungkin ya. Nah, dan sudah di breakout juga seperti itu. Volume breakout-nya cukup menarik di atas rata-rata walaupun tidak sebesar volume kemarin ya, karena memang bid over-nya LPPF tuh dikit. Tuh. Dan kalau kita lihat dari target bullish flag-nya sih agak tinggi juga ini targetnya si LPPF ini. Nah,
Saya rasa dia ada potensi bisa sampai ke sini 3.970 atau sekitar 4.000-an kalau kita buletin. Tapi nanti tinggal kita lihat aja apakah dia bisa sampai ke sana atau enggak. Kalau kita lihat ke belakang sih ada resisten kuat ya di sana ya. Di sekitar sini 3.500 nih resisten kuat nih. Terus habis itu di sini, kalau ini udah breakout ya, 3.000 udah breakout. 3.500 yang jelas itu ada resisten kuat di sana 3.500, 3.700, 3.900 baru akhirnya 4.000. Seperti itu. Tinggal kita lihat aja apakah LPPF bisa sampai kemana. Cuman so far kalau menurut saya view-nya seperti ini ya, dia masih bisa lanjut naik lagi. Tuh. Lihat dalamnya, ini yang salah satu yang saya suka dari LPPF. Bandarmologinya bagus dan bandarnya nggak kebanyakan drama lah. Dia beli nggak pakai sembunyi-sembunyi. Nih kelihatan ya, dia diakumulasi di sini. Dan ini yang saya maksud dengan bandar butuh TP juga. Kalau kita lihat LPPF ini pernah diakumulasi ya dari 11 November. Ini saya ngikutin tuh yang fase ini ya. 9 November sampai sini 4 Mei dia kan diakumulasi. Lalu setelah itu, nah kalau kita lihat harganya, ini dia dari harga 800 dan akhirnya menaikkan harga sampai sini 1.700. Tuh, itu butuh uang berapa? Kalau misalkan dia nggak TP ya duitnya udah habis. Jadi makanya kenapa kalau udah jalan saham itu ya bandar butuh fase take profit juga kayak gitu. Distribusi take profit itu suatu yang wajar. Karena kalau misalkan dia buy terus ya dia cuma bisa ngangkat sampai 2.600 doang. Tuh, udah habis duitnya, ibarat kita analogikan kira-kira seperti itu ya. Dan setelah itu dia TP, akhirnya punya duit lagi. Anggap inilah di sini dia barangnya berkurang berapa nih? Berkurang 50% ya. Misalkan di sini uang 1T gitu. Kepakai 500 miliar di TP setengah kan udah bertambah kan jumlah uangnya dan barangnya masih ada setengah. Cuman yang berbeda adalah harganya sudah di 1.700 udah nggak di 1.900 lagi. Nah, akhirnya dia punya duit bisa tarik lagi di sini. Di sini dia tarik lagi. Terus habis itu markdown dulu, bikin pattern kalau menurut saya ini dia. Terus dia akhirnya break dan naik lagi seperti itu. Yang jelas untuk sekarang LPPF ini sudah uptrend. Mau dilihat dari moving average, mau dilihat dari yang klasik-klasikan itu sudah uptrend banget sih. Dan kalau buy pattern, saya rasa potensinya seperti ini. Seperti itu. Untuk area entry sebenarnya agak susah untuk LPPF ini. Mungkin kita pakai intraday aja. Kita pakai 1 jam ya. Siapa tahu menemukan sesuatu. Nah, kalau kita lihat sih sebenarnya supportnya di sini sekitar 3.150-an, agak jauh. Tuh, cuma terlihat dia mau ada koreksi ya, cuman koreksinya sih mungkin pendek doang. Mungkin sampai ke sini nih 3.310, 3.300. Kalau misalkan dia ke 3.300 saya rasa bakal menarik lagi sih untuk LPPF kalau mau di-buy seperti itu. Yang jelas batasi resiko aja kalau misalkan mau masuk ke LPPF seperti itu. Untuk LPPF lanjut coba kita cek apa nih? CTRA mungkin ya. Hari ini properti bagus kalau menurut saya, properti strong, terus juga konstruksi strong. Karena memang kalau kita lihat dia sudah sampai area kuatnya. Jadi koreksinya kalau menurut saya sudah beres tuh. Cuman kalau misalkan dia sampai jebol area kuatnya, nah itu baru dia bakal mencari area kuat baru. Nah, area kuatnya si CTRA ini kalau menurut saya di sini mulai 1000 sampai sekitar 1035. 1000 sampai 1030 sampai 1040-an lah. Tuh, dia reboundnya hari ini kan di 1040. Tuh, jadi memang dia udah koreksi dari 1100-an sampai 1040-an ya. Dan akhirnya hari ini rebound. Kalau menurut saya dia juga udah breakout untuk si CTRA ini. Ya. Nah, kalau kita tarik garisnya dia udah breakout dari koreksinya dan ternyata memang terjadi divergen kemarin ini ya, harganya ke samping tapi indikatornya ke atas, makanya hari ini dia reboundnya kuat seperti itu. Saya rasa dari resisten di sini 1100 itu neckline-nya dia ada potensi double bottom juga ya, bottom 1, bottom 2. Kalau misalkan bisa break 1100, saya rasa CTRA konfirmasi reversal short term ya, seperti itu. Tinggal dia bakal menguji 1130 sampai 1140 seperti itu. Cuman konfirmasinya ada di 1100. Cukup menarik, ternyata ada beberapa pada divergen ya saham-saham. Base buy-nya sih sebenarnya di sini dekat-dekat 1040 sampai 1030 ya. Cuman kalau cari area buy, kalau menurut saya kalau dia breakout 1100 bisa buy on breakout. Cuman dilihat dulu marketnya. Kalau misalkan besok market bagus,
nggak masalah deh buat buy on breakoutan. Tapi kalau market jelek, saya rasa jangan buy on breakout dulu. Takutnya banyak false breakoutnya. Seperti itu. Dilihat dalamnya hari ini ada akumulasi. Small, normal, akumulasi summary-nya. Cukup menarik. Itu untuk CTRA. Lanjut coba kita cek yang merah-merah dulu. Nah, ini yang merah juga gorengan-gorengan ya. Saya kurang ada yang tertarik dengan yang merah-merah hari ini. Coba kita cek yang hijau-hijau aja. Kita coba cek apa nih? SMRA mungkin nemenin CTRA ya. Oke, sama kayak si CTRA, si SMRA dia hari ini naik 5,41% dengan volume yang sangat bagus. Kalau menurut saya volume besar, spike dengan candle yang besar juga. Bahkan dia sampai kena resisten langsung di 1000. High-nya dia sampai 985 ya. Terus akhirnya ada shadow dari atas. Itu target dari cup handle-nya juga yang di sini itu sekitar 1990-an. Dan kalau menurut saya itu bakalan jadi resisten yang sangat kuat di area 1000. Opsinya adalah 2. Dia breakout dan membuat tren yang lebih kuat lagi. Karena kalau misalkan dia break di sini ya, ini kan tren atasnya ini kan bakal jadi support. Kemiringannya lebih apa ya? Anggap kalau misalkan di sini kemiringannya 45 derajat lah, kalau di sini 30 derajat ya. Kalau dia naik ke sini bahkan lebih kuat lagi kan trennya, dan dia bakal mencari atap baru seperti itu. Jadi kita lihat besok SMRA kalau dia bisa sampai break ya, mungkin amannya break 1000 sekalian. Karena banyak resisten ketemu di sini. Resisten klasik, resisten tren, dan resisten psikologis di 1000. Cuman kalau saya lihat sih dari volume hari ini ya, potensi breakoutnya besar untuk 1000 ini. Jadi kalau misalkan dia bisa break 1000 itu bakalan bagus banget buat si SMRA seperti itu. Untuk target sky is the limit mungkin. Ini juga patternnya lumayan bagus, dia bisa break high ya, mungkin dia break segini sekalian 1040. Ini kan bisa jadi cup handle juga, dan ya kalau misalkan ini bullish flag bisa juga di sini. Nih ya. Ini tongkatnya, tiangnya. Nah, nih. Apakah dia ke 1400? Mari kita lihat. Saya rasa kalau misalkan dia bisa breakout ya 1000-nya, 1040 lah, 1045 itu bisa ada potensi sampai ke sana. Tinggal kita lihat aja nanti, karena besok dia bakal menguji area kuatnya untuk si SMRA ini. Seperti itu. Dilihat dalamnya. Hari ini ada big akumulasi, netral, big, summary-nya big. Untuk pendiri movement sih tarikannya besar waktu kemarin ya. Di sini terlihat inkonsistensi. Cuma ini berdasarkan aplikasinya Stockbit seperti itu. Yang jelas SMRA sudah uptrend, jadi bisa buat swing. Kalau menurut saya tinggal bakal uji 1000 ini. Seperti itu. Itu untuk SMRA. Mungkin itu dulu untuk hari ini. Oke, semoga kontennya bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurangnya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.